Salam Bapak Ibu dan saudara, kembali lagi bertemu di channel Firton Sihite. Saat ini saya, Bapak Ibu dan saudara hendak menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya itu, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, damai sejahtera melampaui akal dan pemikiran. Di momen yang baik ini ya Tuhan, kami hendak memperdengarkan firman Tuhan. Berkata-katalah ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu lewat Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu dapat tersampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dan begitu juga ya Tuhan, jemaat Tuhan yang jauh dari tempat ini, berkati ya Tuhan, dimanapun berada jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, Kau berikan kesehatan selalu dan panjang umur. Inilah doa dan permohonan anak-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saudara, teks pemberitaan firman Tuhan yang saya bawakan di kesempatan ini terambil dari Amsal pasal 23 ayat 17 sampai yang ke-18. Demikianlah saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan saudara. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu dan saudara, yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, bersama Tuhan ada masa depan. Bersama Tuhan ada masa depan. Kalau kita lihat di dalam teks ini, Bapak Ibu dan saudara, di ayat yang ke-15 dikatakan begini, hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Di dalam teks ini Bapak Ibu dan saudara, ada seorang bapak atau ibu memberikan nasihat kepada anaknya, tetapi tidak diketahui siapa ini anak, siapa ini orang tua. Tapi ini orang tua memberikan nasihat kepada anak. Seperti firman-Nya yang mengatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya Bapak Ibu dan saudara tidak tergoda untuk melakukan kejahatan. Tidak tergoda untuk melakukan kejahatan. Di dalam firman Tuhan, kejahatan sehingga melakukan dosa ada dua macam Bapak Ibu. Mari kita lihat terlebih dahulu teks firman Tuhan. Yang pertama itu yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 7. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan saudara. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi di sini artinya orang yang tergoda untuk melakukan kejahatan sehingga terjerumus ke dalam dosa itu karena keinginan daging. Keinginan daging, contoh saya memberikan sedikit, ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri. Ini adalah kejahatan yang mau disampaikan firman Tuhan. Yang kedua itu, mari kita lihat terlebih dahulu teks firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang 4 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Artinya Bapak Ibu, melanggar 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan Allah kepada Nabi Musa di Gunung Sinai.
Jadi ini yang harus kita jauhi Bapak Ibu dan Saudara. Melanggar hukum Taurat dan seperti tadi itu ada dosa keinginan tadi. Maka ketika kita dapat menjauhinya itu dan tidak melakukannya itu, maka kita sudah sebenarnya takut akan Tuhan. Karena orang beriman adalah tugasnya takut akan Tuhan. Di sini yang mau saya sampaikan, masa depan itu adalah yang pertama itu harta berupa ilmu. Harta berupa ilmu. Bisa saja Bapak Ibu ketika sudah dapat gelar S1, ada S2, ada S3 sampai jenjang-jenjang yang tertinggi. Itulah masa depan yang hendak kita capai. Yang kedua itu harta berupa materi. Ya, harta berupa materi bisa saja seseorang tidak begitu pintar, tetapi kaya materi. Bisa saja mempunyai usaha nanti kita Bapak Ibu dan Saudara. Bisa saja kita nanti mempunyai ladang, mempunyai mobil, sepeda motor, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Dan yang terakhir itu, yang ketiga adalah jodoh. Jodoh seperti dalam firman Tuhan yang memang sudah direncanakan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itulah Bapak Ibu, bersama Tuhan ada masa depan yang harus kita capai. Untuk mencapai masa depan kita yang cemerlang ini, pasti kita akan merasakan atau mengalami yang namanya kegagalan. Kenapa kita gagal? Karena memang ada masa-masanya. Masa-masa gagal, masa-masa sukacita, masa-masa penderitaan, masa-masa menikmati hasil jerih payah kita, hasil kerja keras kita. Maka dari itu, ketika kita gagal pasti Bapak Ibu, kita pernah merasakan yang namanya patah semangat, lemah, berkecil hati, bahkan sampai malas-malasan. Firman Tuhan kembali juga ke kitab Amsal ini di pasal 6 ayat yang ke-6 yang menjadi pegangan kita di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Artinya mari kita rajin lagi Bapak Ibu, meninggalkan kemalasan. Karena malas bukan diciptakan Tuhan, tetapi kita yang menciptakan kemalasan itu. Oleh karena itu dari kegagalan Bapak Ibu dan Saudara, yang pertama harus kita pegang, berani terus untuk maju walaupun gagal. Yang kedua, mau belajar dari kegagalan. Yang ketiga, pandanglah Tuhan di dalam kelemahan kita. Seperti dalam firman Tuhan Mazmur 27 ayat yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku gemetar? Tuhan adalah kekuatan kita ketika kita gagal. Maka mari kita pandang Tuhan. Tuhan pencipta kali langit, Tuhan Allah yang maha besar, maha kasih, yang sudah memperlengkapi kehidupan kita sampai saat ini, berupa makanan, pakaian, dan berbagai macam yang tidak bisa memang kita kembalikan kepada Tuhan sepenuhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, takutlah senantiasa. Takut senantiasa artinya setiap waktu, setiap jam, bahkan setiap menit. Mari kita takut. Maka di
disinilah sebenarnya ketika kita sudah jalankan itu, maka masa depan kita akan ada. Dan juga kita jangan lupa Bapak Ibu, ada yang namanya ora labora, bekerja dan berdoa, atau berdoa dan bekerja. Biar lebih Bapak Ibu seimbang. Kenapa kita harus berdoa dan bekerja? Ya, karena kita Bapak Ibu diberikan kehendak bebas. Kebebasan kita yaitu bekerja, dan setelah kita bekerja, dan jangan lupa juga Bapak Ibu, kita meminta mohon kepada Tuhan, karena kehendak bebas kita adalah 60%. 40% yang dari Tuhan, maka kita berdoa dengan Tuhan, 40% kita minta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Marilah Bapak Ibu kita menjadi orang-orang yang membawa berkat bagi bangsa ini, dan juga untuk meraih masa depan kita, agar kita memang menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan sekali, kita tidak tahu akan terpanggil, karena yang paling dekat itu adalah kematian. Bisa saja saya Bapak Ibu 3 hari atau 2 hari lagi akan meninggal. Begitu juga Bapak Ibu, bisa saja. Karena seperti surat Paulus mengatakan, kematian itu seperti pencuri tidak tahu kapan. Mari kita gunakan kesempatan ini Bapak Ibu, dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, untuk meraih masa depan kita, agar kita menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu dan saudara. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu yang telah kami perdengarkan sama-sama. Biarlah ya Tuhan, kami semakin ya Tuhan Yesus takut akan Tuhan seperti pemberitaan firman Tuhan. Dan jadikanlah kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan mempunyai masa depan yang cemerlang di masa yang akan mendatang. Bukakanlah hati pintu kami ya Tuhan Yesus, untuk tidak bermalas-malasan, tetapi kami rajin seterusnya ya Tuhan, untuk memperoleh berkat-berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus anak-Mu telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah memperdengarkan firman Tuhan ini. Akhir kata Bapak Ibu dan saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih. Shalom.